Selama ini saya mau tanya nih, kalau panas-panas minumnya soda paling enak apa enggak? Saya angkat ya. Siapa yang paling suka ini? Oh, nggak ada yang suka. Malu-malu, ya, oke. Biasanya kalau demam berdarah, kebanyakan dokter yang tidak mengerti itu selalu menganjurkan minumnya Ponari pakai garam. Ya, oke ya. Nanti kita lihat. Nah, ini ada brand terkenal ini. Ada yang kenal ini? Oh, oke. Nah, ini ada minuman beroksigen ya, minuman beroksigen. Ada yang tahu ini ya? Ya, semuanya tahu ya. Minuman ini kata perusahaannya, dia ini adalah minuman yang mengandung oksigen ya. Saya bertanya kepada ibu-ibu, jawab jujur ya, oksigen itu diminum apa dihirup? Hirup. Serius? Ada nggak oksigen yang diminum? Katanya ada ya. Oke, anggap aja ada. Oke. Ini mewakili air mineral ya, mewakili air mineral, air rebusan, air direbus atau tidak direbus sama aja. Ini adalah kangen water, bukan kangen water. Kalau kangen water jatuhnya rindu air ya. Ini bahasa Jepangnya kangen. Ibu-ibu bisa coba ya, kangen moncongnya maju, kangen ya. Oke ya, bisa ya. Oke, kita akan lihat karakter air tersebut ya. Saya dibantu oleh kawan saya seorang pengusaha juga ya. Namanya Mas Ivan. Ya, silakan. Ya, kita lihat 3 karakteristik. Kelihatan ya, kalau air yang sehat itu warnanya biru sampai biru ke semua. Ketika warna yang ditampilkan di air tersebut nanti warnanya tulisan asin, itu berarti tidak cocok untuk tubuh kita ya. Karena apa? Karena tubuh manusia sudah produksi asam lambung. Coba saya tanya dulu. Saya kalau dibantu ya, saya ini agak buta warna. Ini warnanya apa, soda? Wow. Asam banget ya. Oke ya, asam banget berarti tidak cocok untuk tubuh ya. Kalau ini warnanya apa juga? Orange. Betul. Sama ya. Oke, tidak cocok untuk tubuh. Kenapa Pak? Ini biasa orang kalau demam berdarah katanya minum itu kasih garam bisa kentut. Pertanyaannya mau kentut apa mau tambah penyakit aja ya. Ya, ini minuman yang ada di bumi nih, kepalanya merah. pH-nya masih tergolong pH darah 3,5 alias strip. Tahu yang ada meteorit? Peninggalan rumah terakhir. Ya, murah banget loh per meternya. Ya, ini yang minuman beroksigen, yang mewakili yang teman-temannya yang beroksigen ya. Oke ya. Ini mewakili mineral, mau berinisial A, C, macam-macam ya. R rebus sendiri maksudnya R itu ya. Kalau ini kangen water, coba ulangi. Kangen water. Contohnya mana? Kangen. Coba bisa? Kangen water. Terus bapak yang paling depan moncong ya. Kita akan melihat ketika kita sudah minum ini. Wah, Mas sampai terlambat nih. Saya sudah minum itu soda tiap hari 1 dus. Kok nggak mati kan ya? Belum ya. Itu masih proses kematian ya. Kita akan tes karena ini mineral ya. Kita kasih kangen water. Ya. Wow. Jadinya apa? pH tubuh kita naik. Ketika pH tubuh naik, segala penyakitnya terdetek ya. Kita coba minuman beroksigen yang konon katanya oksigen bisa diminum, padahal oksigen itu dihirup ya. Wow, apa sebenarnya keluaran ya? Ya, ini yang kepalanya merah. Biasanya kalau acara-acara seperti ini kasihnya itu ya. Kita coba bisa netral nggak pakai kangen water? Wah, bisa netral nggak ternyata kangen water? Luar biasa. Ini apa sekali lagi? Kayak artis aja yang diplosin terus ya. Ya, untuk yang ini bisa dicoba masih mau enggak? Jangan ketiga, karena ini tidak bisa dinetralkan dengan mudah. Kenapa? Karena tingkat asamnya tinggi banget ya. Untuk yang soda, ini mewakili teman-temannya ya. Ini
tidak menjelek-jelekan produk tertentu ya. Kita coba dikasihkan biar mantap bisa nggak? Wah susah banget. Kecuali panjenengan semua punya mesinnya. Jadi minum soda tidak apa-apa, langsung dinyalakan, minum langsung dari selangnya. Gelap kira-kira kayak sapi gitu di gelonggong ya. Itu baru bisa pH yang naik ya. Ya. Saya mau tanya ini, yang datang hari ini kira-kira kalau bangun pagi kakinya lindung nggak? Kalau malam, aduh pinggul ini roda enteng, roda apa? Ada? Ada nggak? Kalau ibu-ibu biasanya habis masak, masakan tetek sikil lindung, ada ya? Ada. Ini kita memberikan edukasi tentang hidrogen aktif atau alkalies ya. Sekarang kita beralih ke mikroplaster. Mikroplaster ini kita biasanya kalau buat teh itu dengan suhu panas apa suhu dingin? Kenapa dipanaskan? Karena biar panas. Dari dulu saya sudah tahu itu kalau gitu ya. Kenapa dipanaskan? Supaya mikroplasternya kecil masuk ke pori-pori, masuk ke sel teh. Supaya apa? Supaya jadi teh. Ya dari dulu ya saya tahu kalau sudah jadi teh. Nah, pakai air water ya, pakai air water ini bisa jadi. Coba saya minta bantuan ibu ini aja. Ibu ini terlihat cantik banget. Kata mungkin hari ini sudah benar. Bu, kalau buat teh harus dengan suhu panas ya Bu ya. Ini Bu, ini panas banget. Coba pegang ibu. Awas Bu, coba. Bilang coba lihat Bu. Ini takut bapaknya aja. Karena bapak ini ada jaga-jaga biasanya. Oke, selain pegang Pak, sampai aja Pak. Kenapa harus malu? Wah, pegang aja sampai sakit luar biasa karena mata. Saking pegang beratnya sakit. Oke Pak, panas sama dingin ya, Bapak yang ngomong ya. Serius Pak, nggak jadi loh tanya nanti. Sekali lagi saya tanya, panas sama dingin? Dingin. Oke, dingin ya. Bisa nggak karena water dengan suhu dingin ya membuat teh? Kalau bisa, kalau ada arisan Mas, saya tak beli mesinnya aja. Supaya apa? Arisannya nggak ketemu LPG. Mau nggak seperti itu? Buat air water dengan air dingin, lumayan kurang LPG. Ya. Coba kita lihat ya. Pakai air biasa. Ya. Kita kocok-kocok ya. Ya, saya kocok, Mas Iman kocok. Yang keluar duluan yang mana? Air water atau air biasa? Oke cukup. Yang mana yang keluar? Air water ya. Kok bisa ya? Karena mikroplaster molekulnya sangat mudah terserap tubuh. Fungsinya apa? Ketika tubuh manusia hidrasi, dia bisa menetralkan hidrasinya tubuh manusia. Kenapa? Karena molekulnya mudah terserap tubuh. Ibarat membuang air di padang pasir. Di padang pasir yang panasnya seperti itu, mudah habis ya airnya? Mudah habis ya? Mudah habis. Nah, inilah kegunaan mikroplaster ya. Tadi ini sudah didemokan sih di slide-nya ya, tapi itu kan apa-apa itu. Sekarang buktinya nyata ya. Oke, kita tes lagi untuk antioksidan ya. Nah ini nanti saya coba, tolong dibantu ya, biasanya ibu-ibu yang paling suka ya. Yang satu pakai air biasa ya. Ya, ini ya. Ini kita pakai namanya strong kangen. Strong kangen ini pH-nya 11,5 ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendetok ketika kita kena asam urat, asam lambung, kolesterol, kencing manis. Ada nggak yang kencing pahit? Ada? Nggak ada ya? Kebanyakan kencing manis ya. Kenapa bisa kencing manis? Saya juga bingung gitu ya. Nanti kita buktikan. Ini airnya sama nggak ya? Kira-kira tingginya sama? Kalau nggak sama, dibantu kan kurang sama. Nggak samanya di mana? Kurang tinggi, kurang
saja. Sengaja. Oh yang ini kurang. Ya. Tak incin aja. Oh ini rodok ini. Ya. Ya. Biasanya kalau bangun pagi ngopi, teh, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk pipit, jeruk pecel, gimana? Apa gorengan dulu? Biasanya gorengan air putih dulu. Ah, ibu aja ya, semuanya kopi ya. Bapak-bapak biasanya kopi ya. Ya, satu. Ini kalau masak pakai pengawet nggak? Pakai instan nggak? Yang inisialnya M, inisialnya R. Ya, oke. Tambah lagi satu. Bangun tidur makannya nasi goreng, nasi pecel, nasi rawon, nasi suwaya. Ya, tambah lagi satu. Mau tidur masih kemel nggak? Masih kemel? Ibu-ibu sekalian ya. Itu yang dari umum. Kolesterol nggak salah gitu ya. Ya, tambah satu lagi. Ya, kita tambah satu. Air yang bagus itu mengandung antioksidan. Fungsinya apa? Antioksidan untuk menyembuhkan racun dalam tubuh kita ya. Ketika kita sakit, kita minum obat. Nah sekarang konsepnya dirubah dengan mempunyai mesin kanker water. Konsepnya dirubah ya. Kita sehat untuk tubuh dengan air putih, tapi yang dihidrogenatkan atau alkalis ya. Kita lihat ini minuman beroksigen masih teroksidasi ya. Teroksidasi ya, masih ada kuning-kuningnya ya. Ya oke. Ini mineral masih teroksidasi, ada kuning-kuningnya ya. Oke. Wah ini pesertanya sudah bergantung ini. Coba saya ulangi, ini masih teroksidasi ya? Ya. Iya gitu dong. Kan nggak semua saya jadi nggak semangat juga nih, ya. Pakai kangen water, teroksidasi apa netral? Netral ya, setuju? Kalau gitu beri aplaus untuk kangen water. Ya, sekarang kita coba untuk melakukan minyak dengan air putih. Kira-kira bisa apa enggak? Ya. Wah, caranya dengan langkah Bapak Ibu ya. Kok mana Pak? Duduk aja. Ya, saya tidak ingin sudah ya. Silakan. Zaman dulu kita sekolah diajari nggak? Minyak bisa nyampur dengan air. Ada nggak kira-kira pelajaran itu? Nggak ada ya. Suami istri biasanya kalau tekan, wah nantinya lo tukaran tok air, kayak minyak di Bandung, gak nyampur ya. Tapi dengan air waternya pH-nya 11,5 yang dari mesin kangen water kita lihat. Ya kita lihat pakai minyak biasa dulu, minyak wijen, airnya biasa ya. Ternyata minyaknya bisa ya, minyaknya di atas. Kayak suami istri kan nggak cocok ya. Bisa dia tuh minyaknya ya, bisa diajak tidur sekamar tidak mau pindah kamar ya, karena bisa ya. Dengan serongan garam minyaknya nyampur luar biasa kayak water. Kira-kira fungsinya apa mas? Nah, serongan ini fungsinya menggelontor lemak-lemak yang perutnya buncit-buncit, untungnya peserta di sini tidak dikepung semuanya pada langsing ya. Saya senang kalau ada peserta yang cantik-cantik langsing-langsing ini ya. Oke. Dengan punya mesin ini kita hemat banyak ya. Ya. Mesin ini bisa memproduksi 5 jenis air. Sedikit saya jelaskan. Kalau ingin cantik tinggal pencet di water. Ada nggak yang ingin cantik? Ibu ingin cantik atau ingin cepat tua? Oh, ingin cantik luar biasa. Bisa dengan mesin satu ini produksi 5 manfaat, salah satunya kecantikan ya. Yang kedua adalah strong acid. Strong acid itu pengganti antiseptik ya. Kalau kita mau makan pecel di jalan raya, ternyata waduh saya ini orang-orang. Caranya tinggal disemprot pakai namanya strong acid ya. Yang kedua ini adanya pH 7. pH 7 ini biasanya kalau kita punya bayi baru nikah, bayinya masih kecil pakainya pH 7 atau dengan minum obat ya. Nah untuk terapi ada pH
ya 8,5 biasanya sudah setengah. Ini fungsinya untuk terapi, untuk mengontrol penyakit kita, untuk membersihkan usus kita, lambung kita, seperti yang tadi di slide ya. Ada ususnya orang yang kanker, ususnya wah keren. Sudah di kemo masih tetap minta kemo lagi karena ususnya masih kotor ya. Nah ini ada namanya beauty water. Biasanya saya kalau sudah agak isut itu, saya cukup seperti aja. Wah segar, serasa hidup di surga. Pakai beauty water ya. Nanti beauty water ini bisa tanya kepada pengguna Anda ya. Terus kalau antiseptiknya, nah antiseptik ini kalau kita habis jalan-jalan, habis pegang-pegang segala sesuatu, ya salah satunya kalau ibu-ibu biasanya kedatangan namanya si putih ya, ini bisa dipakai ya. Si putihnya kabur karena stres ya. Nah sekarang setelah saya jelaskan seperti ini, ada nggak yang tertarik memiliki mesin? Pasti ada ya. Nanti caranya tanya ke kita ya. Oke, untuk saat ini tugas saya sudah selesai. Saya kembalikan ke MC-nya ya. Aplaus untuk